Tujuan hidup manusia. Masjid Raudhatul Sholihin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan di mana kita bisa memanen pahala. Yang pahala itu bisa berlipat ganda bagi kita ketika kita mengerjakan. Dan kita pula bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita segala bentuk nikmat yang sangat kita butuhkan, sehingga kemudian kita bisa berada di tempat ini untuk kita melaksanakan salah satu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salam serta salam semoga senantiasa kita curahkan atau kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in kepada seluruh umat Islam yang tetap istiqomah menjalankan dinul Islam hingga kemudian ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat kelak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tema yang akan Al-Fakir bawakan pada kesempatan yang berbahagia adalah tujuan hidup sebenarnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita seorang muslim sesungguhnya peta jalan hidup kita kita itu sudahlah sangat jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 12, 13 dan 14. Silakan kita baca. Di situ dijelaskan sangat jelas bahwasanya ada 3 fase yang akan kita jalani dalam kehidupan dunia ini. Fase yang pertama adalah kelahiran, fase yang kedua kematian, dan fase yang ketiga adalah fase kebangkitan di akhirat kelak. Nah, khusus fase kelahiran bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dengan cukup rinci di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 itu. Yang pada intinya adalah kita ini diciptakan dari sebagai nutfah atau air mani, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, terus kemudian fakasawna lidhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar, dan dari daging yang bertulang itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang terlahir menjadi seperti kita saat ini. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kita tidak membaca Al-Quran, kita tetap akan tahu fase yang pertama kelahiran dan fase yang kedua kematian.
Mengapa? Karena dia adalah fakta. Fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Siapapun akan lahir dan siapapun akan mati. Tapi kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak akan tahu kemana kita setelah mati nanti, atau kemana kita setelah dibangkitkan. Karena kita membaca Al-Quran dan kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjadi yakin sebagai seorang Muslim bahwa kelak kita, setelah kita mati nanti, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa-apa yang kita perbuat di dunia ini. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan kelak pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Dan kebangkitan itu adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian, kita semua pasti akan dibangkitkan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Lalu pertanyaannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana kita setelah dibangkitkan nanti? Kemana? Kalau kita membaca Al-Quran dan kita yakin bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi yakin bahwa kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana kita setelah dibangkitkan nanti? Tentu jawabannya hanya dua. Apakah kita menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan, atau kita menjadi bagian dari ashabul simal, golongan kiri? Apa itu ashabul yamin? Yakni penghuni surga. Apa itu ashabul simal? Yaitu penghuni neraka. Tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang berada di sini sekaligus orang-orang kafir yang dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah sekalipun menginginkan untuk menjadi bagian dari penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bisal mafir, sebagai seburuk-buruk tempat kembali, yang di dalamnya belum pernah ada yang merasakan, telinga belum pernah ada yang mendengar, mata belum pernah ada yang melihat, dan siapapun belum pernah ada yang merasakan. Hanya dikatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Jannah wa Nar, bahwasanya siksa yang paling ringan di neraka itu adalah ketika seseorang dipakaikan terompah dari api neraka, yang itu cukup membuat otak mendidih. Membuat otak mendidih, yang ini adalah siksa yang paling ringan. Makanya kalau tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita semua menginginkan untuk menjadi bagian dari ashabul yamin atau penghuni surga. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa menjamin kita, apa yang bisa memastikan kita untuk bisa menjadi bagian dari penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jaminannya? Yakni hanya ada satu yang bisa memastikan kita untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita menjalani kehidupan dunia yang fana ini atau yang bersifat sementara betul-betul sesuai dengan misi penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebenarnya itu ibadah? Imam Malik mengatakan al-ibadatu hiya, ibadah itu taatullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, tunduk kepadanya, wa iltizamu ma syara'ahu minad-din, dan berpegang teguh dari apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya. Ringkasnya adalah ketika kita terikat oleh syariat agama Allah, yakni syariat Islam, apa-apa yang diharamkan oleh syariat Islam maka wajib kemudian kita tinggalkan. Apa-apa yang dihalalkan oleh syariat Islam maka wajib kemudian kita kerjakan.
Inilah esensi takwa, yang disikap seorang muslim untuk tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita, sekaligus berjanji kepada hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu", sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka istiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan di ayat berikutnya ayat 14, inilah yang menjadi kabar gembira bagi kita. Apa bunyinya? Ulaika ashabul jannah, mereka sesungguhnya adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang wajib kemudian kita taati, dan sekaligus memberikan kabar gembira kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ketakwaan hanya bisa kita raih ketika kita masih berada di dunia ini. Maka manfaatkan sisa usia kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun ketika kita meninggalkan dunia, ketakwaan itu tidak akan bisa lagi kita raih. Tinggal penyesalan yang sangat besar ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, kita isi dengan penuh kemaksiatan. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan sisa-sisa waktu kita untuk kemudian kita meraih takwa itu. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, yang bulan penuh dengan kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.